Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kalista Rataraswara dari kelas IPA 3 nomor absen 8. Di video kali ini kita akan membahas tentang letak fisiografis dan sosiografis dari Indonesia. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan dua kata ini. Dan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi. Yang pertama, kita akan membahas letak fisiografis. Letak fisiografis adalah letak suatu tempat berdasarkan segi fisiknya, seperti segi garis bujur dan garis lintang, posisi dengan daerah lain, batuan yang ada di dalam bumi, relief permukaan bumi, dan kaitannya dengan laut. Letak fisiografis meliputi sebagai berikut. Yang pertama, letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan koordinatnya. Letak Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Batas wilayah Indonesia berdasarkan letak astronomisnya sebagai berikut. Yang pertama, wilayah Indonesia bagian utara terdapat Pulau W yang terdapat pada 6 derajat lintang utara. Yang kedua, wilayah Indonesia bagian selatan terdapat Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur yang terletak pada 11 derajat lintang selatan. Yang ketiga, wilayah Indonesia paling barat terdapat Pulau W di ujung Pulau Sumatera yang terletak pada 95 derajat bujur timur. Dan yang keempat, wilayah Indonesia paling timur adalah Kota Merauke yang terdapat pada 141 bujur timur. Berdasarkan posisi bujurnya, wilayah Indonesia terbagi atas 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Yang kedua, letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu tempat yang dilihat dari kenyataan yang ada di muka bumi atau ada kaitannya dengan daerah lain yang ada di sekitarnya. Letak geografis Indonesia yaitu di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik. Yang ketiga, letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu daerah atau negara yang dilihat dari struktur batuan yang ada pada kulit buminya. Letak geologis Indonesia dilihat pada jalur pegunungannya. Indonesia terletak pada pertemuan 2 rangkaian pegunungan muda, yaitu rangkaian Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Yang keempat, letak geomorfologis. Letak geomorfologis adalah letak suatu tempat berdasarkan tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan air laut atau dilihat dari bentuk permukaan buminya. Letak geomorfologis Indonesia sangat bervariasi yang menyebabkan pengaruh bermacam-macam. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan suhu menyebabkan perbedaan jenis tanaman. Yang kedua, menentukan ada tidak adanya mineral yang ada di dalam batuan. Yang ketiga, menentukan kepadatan penduduk. Yang keempat, perlu memperhitungkan morfologi daerah sebelum membangun gedung, bangunan, jalan raya, dan jembatan. Yang kelima, yaitu letak maritim. Letak maritim adalah letak suatu tempat yang dilihat dari keadaan laut di sekitarnya. Letak maritim di Indonesia sangatlah baik, karena wilayahnya berbentuk kepulauan dan dikelilingi oleh 3 lautan yang besar. Yang pertama yaitu Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Laut Cina Selatan. Indonesia telah membuat peraturan yang sangat jelas dan tegas untuk batas wilayah laut yang ada di Indonesia. Indonesia menganut Persetujuan Hukum Laut Internasional yang disahkan pada tahun 1982. Ini isi peraturannya. Yang pertama, batas laut teritorial adalah batas laut yang ditarik dari garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut. Di batas ini, Indonesia memiliki hak kedaulatan sepenuhnya. Yang kedua, batas landas kontinen, yaitu dasar laut yang jika kita lihat secara geologi maupun geomorfologinya adalah lanjutan dari kontinen atau benua. Kedalaman landas kontinen tidak lebih dari 150 meter, diukur dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh 200 mil. Yang ketiga,
Batas Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Pada tanggal 21 Maret 1980, Indonesia mengeluarkan peraturan yaitu ZEE sejauh 200 mil, diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. ZEE adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Nah, sekarang kita beranjak ke letak sosiografis. Letak sosiografis adalah letak suatu tempat yang ditinjau dari segi sosiokulturalnya, seperti segi ekonomi, segi politik, dan sebagainya. Yang pertama, letak ekonomis Indonesia. Letak ekonomis adalah letak suatu negara yang ditinjau dari jalur perdagangan dan ekonomi negara tersebut terhadap negara lain. Letak ekonomis Indonesia sangat strategis. Mengapa? Karena Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Tambah dengan beberapa tempat di sekitar Indonesia yang merupakan pusat lalu lintas perdagangan seperti Kuala Lumpur dan Singapura. Yang kedua, letak sosiokultural Indonesia. Letak sosiokultural Indonesia yaitu berdasarkan sosial dan budaya daerah yang bersangkutan dengan daerah yang lainnya. Indonesia secara sosial geografis kultural terletak di perempatan jalan antara benua Asia dan benua Australia yang terdiri dari beberapa kasta. Hal ini menyebabkan terjadinya akulturasi budaya. Nah, ini tadi penjelasan tentang letak fisiografis dan sosiografis dari Indonesia. Motivasi belajar dari saya yaitu belajar dan berjuanglah sekarang sebelum menyesal nantinya. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga video yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Bye-bye.